Halo sahabat Yuk Mengajar, ketemu lagi dengan channel kami dan pada hari ini kita akan membahas 3 pertanyaan yang sudah masuk ke tim kami dan pertanyaan ini sungguh menarik ya. Yang pertama pertanyaannya ada di 1 Samuel 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ceritanya kurang lebih pada waktu itu Nabi Samuel sudah meninggal dan Saul ini ketakutan. Ya, dia akan berperang dan dia gentar bagaimana hasil peperangan itu. Dia sudah bertanya sama Tuhan, tidak ada jawaban. Nah, kemudian dia pergi ke satu pemanggil roh atau dukun gitu ya. Nah, dukun ini disuruh memanggil Nabi Samuel. Dan yang menarik, Nabi Samuel muncul ya. Di 1 Samuel 28 ayat 13, demikian firman Tuhan, maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu, maksudnya perempuan itu adalah dukun ini ya, menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ayat 14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Yang ditanyakan adalah siapakah yang muncul ini? Roh siapakah yang muncul? Apakah yang muncul ini adalah roh Samuel, betul-betul roh Nabi Samuel, atau bukan? Karena kita tahu bahwa setelah masuk ke dalam neraka ataupun ke dalam surga, kita sudah nggak bisa pindah-pindah lagi. Yang di surga ya tetap di surga, yang di neraka ya tetap di neraka ya. Tetapi bagaimana ceritanya Samuel bisa muncul? Kalau memang ini adalah rohnya Samuel, kok sepertinya Samuel ini sangat rendah ya, sampai-sampai bisa dipanggil sama dukun ya. Dukun punya kemampuan untuk memanggil Nabi Samuel ya. Artinya sepertinya dukun jauh lebih punya kuasa daripada Nabi Samuel. Nah, ini yang ditanyakan. Sebetulnya rohnya ini roh siapa? Karena apa? Karena dikatakan juga setelah itu Nabi Samuel berkata bahwa yang akan terjadi, Saul akan kalah, Saul akan mati dengan anak-anaknya. Dan ternyata yang dikatakan oleh tanda kutip roh Nabi Samuel ini betul terjadi. Dan di pasal selanjutnya kita tahu bahwa Saul dan anak-anaknya mati di tangan musuh ya. Walaupun Saul memang bunuh diri ya ceritanya, tapi intinya Saul kalah perang dan kemudian mati ya. Jadi kembali ditanyakan adalah sebetulnya roh ini siapa? Apakah roh Nabi Samuel atau roh yang lain? Kita harus paham dulu bahwa apa yang tadi saya sampaikan di depan, ketika roh kita sudah ada di surga atau di neraka, ya sudah nggak bisa pindah-pindah, itu sudah pasti gitu ya. Memang ada pengecualian atau kondisi khusus ya, seperti Nabi Elia yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di salah satu gunung ya, dengan Musa, itu juga kondisi khusus, tetapi ini memiliki tujuan yang jelas. Tetapi kalau ini tentunya ini tujuannya nggak jelas. Buat apa ya? Ini hanya memperkuat kuasa daripada dukun ya. Karena itu jelas ini bukan rohnya Samuel. Ini roh setan yang menyamar menjadi roh Samuel. Tetapi pertanyaannya, kalau ini roh setan, kenapa dikatakan bahwa perempuan itu menjawab, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari bumi? Artinya ada sesuatu yang ilahi. Jangan lupa di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis itu punya kuasa untuk menyamar menjadi malaikat terang. Jadi jangan heran kalau Nabi Samuel, tanda kutip roh Nabi Samuel ini memiliki pancaran ilahi. Karena apa? Karena setan, iblis itu bisa menyamar menjadi
malaikat terang. Terus kalau ini memang rohnya setan, rohnya iblis, lalu kenapa apa yang disampaikan oleh setan, apa yang diceritakan oleh tanda kutip rohnya Nabi Samuel ini betul-betul terjadi? Wow, apakah setan ini mengetahui masa depan atau setan ini merancang masa depan? Tentu tidak. Setan itu setan yang tua, setan yang punya usia panjang, setan yang mengganggu Anda dan saya, itu setan yang sama mengganggu Adam dan Hawa. Karena itu di Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Artinya setan ini punya usia yang panjang ya. Setan ini punya pengalaman yang banyak. Ya, setan tidak maha tahu, setan tidak maha kuasa, setan juga tidak pinter-pinter amat, tetapi setan ini punya pengalaman ya. Dan ini yang membuat kita harus berhati-hati dengan setan. Setan punya pengalaman, dia bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Saul ini membuat Tuhan marah. Nah, dari itu setan sudah bisa memperkirakan ini Saul dan anak-anaknya tidak akan selamat. Nah, ini sebetulnya adalah bagaimana setan memprediksi jalan pikiran Tuhan. Dan tentu betul apa yang terjadi sesuai dengan apa yang setan sampaikan. Tentunya sekali lagi, bukan setan maha tahu, tetapi setan memang banyak tahu karena dia banyak pengalaman. Bandingkan saja kalau kita punya pendeta yang usianya sudah cukup senior, dia baru salaman sama jemaat, dia sudah tahu ini jemaat selagi ada masalah atau tidak ya. Bukan karena pendetanya itu sekelas dewa ya, tetapi karena pendeta ini punya banyak pengalaman ya. Ketika melihat raut wajah jemaatnya, dia sudah tahu jemaat ini punya masalah atau tidak ya. Karena apa? Pengalaman. Itu kita bicara pendeta yang usianya 70 tahun, 80 tahun. Bagaimana setan yang usianya ribuan tahun? Dia sangat punya banyak pengalaman. Itu jawabannya. Jadi tetap itu adalah rohnya si setan yang menyamar menjadi rohnya Nabi Samuel. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini diambil dari 2 Samuel ayat yang pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ingat ya, di ayat ini dikatakan bahwa ia menghasut Daud, Tuhan menghasut Daud ya untuk menghitung orang Israel. Yang kemudian Daud menghitungnya dan Tuhan di ending cerita Tuhan marah dan menghukum Daud ya. Tetapi kisah 2 Samuel 24 ayat 1 ini juga dibahas di Tawarikh. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama menarik, dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kenapa ini menarik? Di dalam 2 Samuel 24 dikatakan bahwa Tuhan yang menghasut Daud, tetapi di dalam 1 Tawarikh 21 dikatakan bahwa iblis yang membujuk Daud. Lalu siapa yang berperan? Tuhan atau iblis? Atau jangan-jangan kesimpulannya Tuhan sama dengan iblis? Wah, ini kacau lagi ya. Lalu bagaimana dengan jawaban ini? Jawaban ini bisa dipahami kalau kita mengerti tentang konsep diuji dan dicobai. Nah, konsep diuji dan dicobai ini adalah 2 konsep yang berbeda. Kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 13 dikatakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak mencobai siapapun. Ini clue pentingnya ya. Jadi Allah tidak mencobai. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah lakukan di Mazmur 11 ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhan itu menguji, sedangkan yang mencobai itu iblis. Nah, kita harus paham ini dulu ya. Nah, apa bedanya sih dicobai sama diuji? Ini bedanya di goalnya. Kalau diuji, maka goalnya adalah naik kelas ya. Goalnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang
membuat kita menjadi naik level, itu diuji. Tetapi kalau dicobai itu sama, tetapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan, untuk membuat kita hancur. Itu adalah mencobai. Jadi lebih kepada tujuannya apa, ya. Tetapi bentuk dari ujian dan pencobaan itu bisa menjadi satu. Stephen Tong berkata bahwa ujian dan pencobaan akan berjalan dan bertemu di satu titik. Artinya apa? Dalam satu titik, dalam satu kejadian, di situ ada rencana Tuhan untuk menguji kita, tetapi di situ pula setan mencobai kita. Begitu juga ketika Tuhan izinkan setan mencobai kita, di situ pun Tuhan sedang menguji kita. Saya kasih contoh. Pasti semua tahu tentang Ayub. Ayub ketika dia mau dicobai, setan datang kepada Tuhan minta izin, dan Tuhan kasih izin. Ya, silakan kamu mau mencobai Ayub hambaku, silahkan. Ya, tetapi di saat yang bersamaan ternyata Tuhan juga sedang menguji Ayub. Maka dari itu di pasal-pasal akhir dari kitab Ayub, bagaimana Ayub mengatakan bahwa dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang aku betul-betul mengenal siapa Tuhanku. Artinya ada kenaikan kelas dari Ayub. Ayub semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Satu peristiwa itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Mau dari sudut pandang setan, yaitu dicobai, atau dari sudut pandang Tuhan, yaitu diuji. Nah, kalau kita tahu tentang hal ini, mudah untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, dikatakan bahwa bangkitlah pula murka Tuhan. Lah, yang menarik, kenapa disebut murka Tuhan? Tiba-tiba di ayat 1 ditulis bangkitlah pula murka Tuhan. Emangnya Tuhan murka apa sih? Oh, nggak ada apa-apa, tahu-tahu ketemu Tuhan murka. Untuk tahu hal ini kita harus mundur satu pasal. Di dalam 2 Samuel 23, mulai dari ayat yang ke-8 sampai seterusnya, di situ dijelaskan bagaimana Daud membanggakan anak buahnya. Dia punya jenderal-jenderal yang luar biasa. Dia ceritakan bagaimana orang-orang hebat itu, anak buah Daud, bagaimana menghancurkan musuh. Wah, diceritakan sedemikian luar biasa. Bahkan ada satu cerita, Daud ingin minum dari Bethlehem, dan 3 orang pegawainya, panglimanya turun untuk mendapatkan air dari Bethlehem. Padahal mereka harus melalui kemah-kemah musuh, tapi mereka tidak gentar. Ini bicara Daud sedang membanggakan anak buahnya. Daud sedang membanggakan, ini loh pengikutku hebat-hebat. Nah, disitulah kenapa Tuhan marah. Makanya di 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan, pertama kali dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan. Tuhan marah. Kenapa? Karena Daud tidak membanggakan Tuhan. Dia membanggakan anak buahnya. Dia membanggakan, ini loh pengikutku hebat-hebat. Disitulah Tuhan marah. Dan Tuhan sekali lagi dia mau menguji, sekaligus setan mau mencobai. Jadi dua hal ini bertemu di satu titik, ya. Dan apa yang setan atau Tuhan, dua-duanya tadi ya saya bilang, katakan bahwa untuk hitung orang Israel. Hitung orang Israel itu sebetulnya kembali ingin membanggakan, ini loh rakyatku, ada sekian ribu orang yang siap untuk berperang. Ini satu kebanggaan, makanya Tuhan marah. Tetapi ini seperti begini, contoh saja ya, saya kasih contoh sederhana. Misal seorang anak pergi main sampai malam, sampai jam 11 malam. Ketika dia pulang, ayahnya bilang begini, kok nggak pulang pagi sekalian? Saya mau tanya, apakah itu perintah untuk anak ini supaya pulang pagi? Tentu tidak. Ini perintah, sebetulnya teguran, ya. Karena ayahnya marah, kamu pulang jam 11 malam. Sehingga ditegur dengan kalimat, lu nggak sekalian pulang pagi. Tapi kalau anaknya bandel, dia akan keluar lagi dan sekalian pulang pagi. Wah, itu bakalan dimarahin sama papanya. Dia nggak mungkin bilang, loh kan papa yang suruh pulang pagi sekalian. No, itu maksudnya papanya marah, papanya murka. Makanya dikatakan, kamu membanggakan anak buahmu, nggak sekalian tuh kamu hitung itu yang namanya rakyatmu. Ya, itu maksud Tuhan
ini Tuhan marah. Makanya dijelaskan di awal bahwa bangkitlah pula murka Tuhan. Dan ketika Tuhan menguji, di situ juga iblis mencobai. Maka dari itu, jawaban ini bisa membuat kita paham bahwa tidak ada kerancuan di dalam Alkitab. 2 Samuel 24 itu sama dengan 1 Tawarik 21. Ceritanya sama dan dua-duanya benar. Ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Sebetulnya bukan pertanyaan, ada banyak pertanyaan ke kita, ya, yang intinya begini, mereka mengkomparasi, benar nggak sih di dalam Alkitab ini bumi itu bulat? Benar sih, benar atau enggak sih di dalam Alkitab itu tentang Big Bang, tentang teori evolusi dan banyak hal lagi yang berkaitan dengan itu. Banyak yang menanyakan hal ini. Karena itu saya mencoba menjawab menjadi satu, yaitu apakah Alkitab cocok atau enggak sih dengan ilmu pengetahuan? Nah, ini judulnya yang ketiga ya. Ya, ini untuk menjawab sekali lagi teman-teman yang bertanya, ya. Teman-teman yang bertanya, waduh kayaknya Alkitab ini salah di dalam menerjemahkan pengetahuan, ya, dan lain sebagainya, atau ada yang kontra dengan bilang, oh ini cocok sama ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ayo kita bahas. Tetapi yang kita mau bahas secara global, yaitu Alkitab ini sebetulnya cocok nggak sih sama ilmu pengetahuan? Nah, Alkitab ini apa? Kita harus paham dulu Alkitab ini apa, ya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci itu Alkitab, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini konteks Alkitab di dalam iman Kristen. Artinya apa? Alkitab ini tidak hanya berisi tentang firman Allah. Saya nggak bilang Alkitab itu bukan firman Allah, bukan. Tetapi tidak semua Alkitab berisi firman Allah. Di dalam iman Kristen, seperti yang saya sudah sempat bikin videonya, firman Allah di dalam iman Kristen itu menjadi daging, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu firman Allah yang hakiki. Tetapi ada sebagian firman Allah yang ditulis, yang kemudian dibukukan menjadi Alkitab. Tetapi tidak semua. Saya kasih contoh. Di dalam Alkitab itu ada juga sejarah, ya, sejarah dalam Perjanjian Lama ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, dan lain sebagainya. Itu bicara tentang sejarah, tidak bicara tentang 100% firman Allah. Juga ada kisah nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Juga Injil. Injil itu bicara tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia, ini menggenapi seluruh nubuat, dan Tuhan Yesus diceritakan selama hidup tuh seperti apa, itu di dalam kitab Injil, 4 Injil. Juga ada sejarah di dalam Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bicara tentang sejarah. Puisi juga ada di Ayub, Mazmur, Amsal, itu isinya adalah puisi. Dan juga ada surat-surat yang ditulis oleh ahli-ahli teologi, ya, untuk murid-murid mereka, ya, seperti surat Paulus ke jemaat di Roma, Korintus, Galatia, dan banyak lagi. Juga ada kitab yang berisi pewahyuan, yaitu kitab Wahyu tentang akhir zaman. Jadi artinya buku yang kita kenal dengan Alkitab ini tidak bicara 100% adalah firman Allah, ya. Bahkan ada yang firman manusia, ada yang perkataan manusia. Yang benar, betul. Yuk kita cek. 1 Korintus 7 ayat 10 berkata demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Nah, ini jelas. Berarti ini Tuhan perintahkan. Tetapi di dalam 1 Korintus 7 ayat 12, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Nah, ini jelas ya. Aku bukan Tuhan.
katakan kalau ada seorang saudara bla bla bla. Jadi ini bukan perkataan Tuhan. Jelas dikatakan aku Paulus bukan Tuhan. Ya. Jadi ini perkataannya Paulus bukan perkataannya Tuhan. Tetapi di 1 Korintus 7 ayat 10 itu perkataannya Tuhan, bukan perkataannya Paulus, ya. Jadi artinya apa? Alkitab ini nggak seluruhnya itu firman Allah, tidak. Tetapi ada surat-surat, ada pemikiran-pemikiran. Maka dari itu penting sekali kita memahami Alkitab menurut konteksnya. Konteksnya apa? Ya. Nah, tetapi kembali ke surat di Timotius tadi, 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 15 dan 16, kita bisa ambil kesimpulan. Alkitab itu apa? Alkitab itu satu buku yang berisi hikmat, yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan semuanya itu menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi gampangnya begini. Kalau engkau mau belajar fisika, buka buku fisika. Kalau engkau mau belajar Pitagoras, buka buku matematika. Tapi kalau engkau mau selamat, buka Alkitab. Ya. Kalau engkau mau mengerti bumi itu bulat atau tidak perlu buka Alkitab. Buka buku yang lain. Ya. Karena apa? Alkitab ini tidak maha tahu. Bahkan saya bisa bilang Alkitab ini tidak komplit. Loh. Kalau nggak percaya, coba kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi artinya apa? Memang ada banyak yang tidak ditulis. Dan itu tidak perlu. Yang perlu, yang menuntun kita ke dalam jalan keselamatan, sudah ditulis. Jadi sudah cukup. Ya, artinya sekali lagi, kalau engkau mau belajar ekonomi, bukalah buku ekonomi. Belajarlah ilmu ekonomi. Tapi kalau engkau mau selamat, sekali lagi, buka Alkitab. Tuhan memberkati.